Ada 1, 2, 4, 8, 15, 26, dan seterusnya. 3 bilangan selanjutnya berturut-turut adalah, oke, kita tulis ulang barisannya. Kita mau menentukan pola dari barisannya. Dari 1 ke 2 ditambah 1. Terus dari 2 ke 4 ditambah 2. Dari 4 ke 8 itu ditambah 4. 8 ke 15 tambah 7. 15 ke 26 ditambah 11. Kita belum berhasil menentukan pola dari barisan ini. Jadi kita lihat pola dari pola penjualannya ini. Plus 1, plus 2, plus 4, dan seterusnya. Kan dari 1 ke 2 itu ditambah 1. Dari 2 ke 4 ditambah 2. Dari 4 ke 7 ditambah 3. Dari 7 ke 11 ditambah 4. Jadi kita nemuin polanya dari pola penjumlahan tadi. Jadi pola selanjutnya ke sini ditambah 5, terus ditambah 6, ditambah 7. Kita tulis dulu tempatnya. 11 tambah 5 jadi 16. 16 ditambah 6 jadinya 22. 22 tambah 7 jadinya 29. Kita hitung sekarang barisannya. 26 tambah 16 jadinya 42. 42 tambah 22 jadinya 64. 64 tambah 29 jadinya 93. Jawabannya yang D. Nomor 14. Jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 adalah solusi yang memenuhi persamaan X dipangkatin sama X pangkat X sama dengan X pangkat X dipangkatin sama X. Maka 25 dikali X1 kuadrat ditambah 4 dikali X2 kuadrat dikurang 10 dikali X1 X2 adalah yang tadi ya, kita pakai sifat A pangkat M dipangkatin N sama dengan A pangkat M kali N. X pangkat X dipangkatin X jadinya X dipangkatin sama X kali X. X kali X hasilnya X kuadrat. Ini sama dengan bentuk yang kanan ini. Jadi persamaan yang kita punya, X dipangkatin sama X pangkat X sama dengan X pangkat yang kanan ini. Kita ganti jadi X pangkat X kuadrat. Jadi sampai sini, karena basisnya sama, kita samain pangkatnya. Jadi X pangkat X sama dengan X pangkat 2. Untuk memperoleh persamaannya, solusinya kita bisa samain pangkatnya lagi. Jadi yang pertama solusinya adalah X sama dengan 2. Atau yang kedua, si X-nya ini kita jadiin 1. Karena 1 dipangkatin berapapun, hasilnya pasti 1. Di soal, X1-nya lebih kecil dari X2. Berarti X1-nya 1, X2-nya 2. Kita kerjakan soalnya, jadi substitusi sama dengan 25 dikali 1 kuadrat 1 ditambah 4 dikali 2 kuadrat 4 min 10 dikali 1 dikali 2 sama dengan 25 ditambah 16 min 10 kali 2 20. Hasilnya sama dengan 21. Jawabannya yang D. Nomor 15. Diketahui 3 bilangan terurut X, Y, Z dengan X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 3X plus Y min 1 dipangkatin Y plus Z sama dengan 729. Jika himpunan penyelesaiannya adalah X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, dan seterusnya, maka nilai dari penjumlahan ini adalah bentuk dari 729 itu kan dia bisa jadi 729 pangkat 1 bisa 27 kuadrat, bisa jadi 9 pangkat 3, bisa jadi juga 3 pangkat
6. Kita buat tabelnya. Nilai dari 3x plus y min 1 sama nilai dari y plus z. Di sini kan y sama z itu bilangan bulat positif. Berarti nilai minimum dari y plus z adalah 1 tambah 1, 2. Jadi si 729 pangkat 1 ini kita nggak lihat. Kita ngeliatnya yang pangkatnya lebih dari 2 atau sama dengan 2. Untuk 27 kuadrat berarti yang di sini dari 27. Terus pangkatnya nilainya 2. Di sini berarti cuma ada satu penyelesaian, si x, y sama z-nya. Si y-nya harus 1, z-nya harus 1 karena y positif 2. Kalau y-nya 1 berarti 3x ditambah 1 min 1 hasil 3x sama dengan 27. Kita punya 3x 07, x-nya 9. Terus kalau 9 pangkat 3 berarti yang di kiri 9, yang di kanan 3. Di sini kan 3x plus y min 1 sama dengan 9. Padahal y-nya itu nggak ngelebihin 3. Berarti yang mungkin nanti y-nya itu cuma 1 biar x-nya bilangan bulat. 3x plus 1 min 1 jadi 3x. 3x sama dengan 9 berarti nilai dari x-nya adalah 3. Di saat y-nya sama dengan 1. Y plus z sama dengan 3 berarti z-nya 3 min 1, 2. Terus kalau hasilnya jadi 3 pangkat 6, berarti yang di kiri tabel ini nilainya 3, yang kanan 6. 3x plus y min 1 sama dengan 3. Di sini kalau y-nya itu lebih dari 3, si x-nya bisa jadi ini, bukan bilangan bulat positif. Jadi di sini nilai dari y-nya harus 1. Kita ambil aja deh. Kalau y-nya 4 di sini, berarti kan 3x plus 4 min 1-nya sama dengan 3. Berarti 3x-nya sama dengan 0, enggak memenuhi. Berarti di sini nilai dari y-nya pasti 1. Y-nya 1, y plus z-nya 6 berarti z-nya 5. 3x tambah 1 min 1, 3x sama dengan 3 berarti x-nya sama dengan 1. Jadi 9 tambah 1 tambah 1 yang atas jadi 11. Yang kedua 3 tambah 1 tambah 2 jadinya 6. Yang bawah 1 tambah 1 tambah 5 jadinya 7. 11 tambah 6 tambah 7 sama dengan 24. Jawabannya yang D. Nomor 16. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Segitiganya diketahui D titik tengah sisi AC, F titik tengah sisi BD, dan DE sejajar BC. Jika G adalah titik potong AF dan DE, maka perbandingan BC banding DG adalah, di sini F-nya itu titik tengah dari sisi BD. Berarti panjang BF sama dengan panjang FD. Terus D itu adalah titik tengah sisi AC. Jadi panjangnya AD juga sama dengan panjangnya DC. Terus karena si DE itu sejajar sisi BC, maka yang kita punya segitiga ADE dia sebangun sama segitiga ABC. Berarti AE per AB sama dengan alasnya ED per BC sama dengan yang kanan sekarang AD per AC. Karena AD sama dengan DC, berarti AD per AC-nya jadi 1 banding 2. Di sini AE per AB-nya 1 banding 2, berarti si E-nya juga merupakan titik tengah. Oke, nih di segitiga ABD, F itu titik tengah dihubungin ke A, E juga titik tengah dihubungin ke D. Jadi ini perpotongan dari garis berat dengan garis berat. Atau dengan kata lain, si G itu titik berat segitiga ABD. Berarti si EG banding DG itu panjangnya 1 banding 2. Karena di sini nggak ada panjangnya ya. Berarti kita boleh tulis jadi EG-nya 1, DG-nya 2. Berarti panjang ED-nya 3. ED banding BC
1 jadi 1/2 nih. Padahal kan ED-nya 3. Berarti panjang BC-nya adalah 6. Yang tanya BC banding DG. Jadi sama dengan panjang BC itu alasnya 6 banding DG-nya ini 2. Sama dengan 3/1. Jawabannya yang C. Nomor 17. Diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhirnya sama dengan digit pertama, maka banyak kemungkinan bilangan tersebut adalah, ini kombinasi sederhana banget ini. Ada 6 digit. Digit pertama, ini kan bilangan terdiri dari 6 digit. Jadi digit pertamanya dia nggak boleh 0. Berarti ada 9 cara. Digit satuannya yang ini sama dengan digit pertamanya. Berarti banyaknya cara harus ngikutin. Cuma 1 cara. Sisanya bebas dari 0 sampai 9. Jadi yang bagian tengah itu ada 10 cara semua. Banyak cara tinggal kaliin. Jadi 9, 0-nya ada 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang A. Nomor 18. Siswa-siswi sebuah SMP yang menyaksikan pertandingan sebuah sepak bola oleh panitia diberi nomor undian door prize pada kertas yang terdiri atas 4 digit. Panitia pertandingan sudah menyiapkan hadiah untuk semua NUD yang beruntung, yaitu nomor yang digit keempatnya merupakan pengurangan bilangan 2 digit pertama oleh bilangan digit ketiga. Contohnya 1156. Di sini 11 dikurang 5 sama dengan 6 adalah NUD yang beruntung. Banyak hadiah yang harus disediakan oleh panitia adalah, ini soalnya boleh nguli karena dari opsinya nggak terlalu banyak juga, atau kita bisa lihat persamaannya. Di sini kalau bilangannya A, B, C, D, berarti yang beruntung itu di saat AB dikurang C hasilnya sama dengan D. A+B-nya bisa kita pecah jadi 10A ditambah B sama dengan min C-nya pindah kanan jadi C plus D. Kan nilai maksimum dari C plus D itu saat 9 tambah 9 hasilnya 18. Jadi nilai dari C plus D itu lebih kecil sama dengan 18. B-nya nggak mungkin minus. Berarti A paling besar 1. A juga nggak boleh 0. Berarti mau nggak mau A-nya 1. Oke, setelah ini berarti 10 plus B sama dengan C plus D. Di sini kita udah boleh nguli. Saat B-nya 0, berarti kita ngelihatnya bukan pasangan C plus D, tapi banyaknya pasangan C plus D. Ini C plus D sama dengan 10. Dari 1 tambah 9, 2 tambah 8, sampai 9 tambah 1 lagi. Ada 9 cara. Nanti kalau B-nya sama dengan 1, C plus D-nya ada 8 cara. Ya. Kenapa dia berkurang? Karena C sama D itu 1 digit. Nanti nggak memenuhi. Oke. Nanti kalau B-nya 2, banyak pasangannya ada 7. B-nya 3, banyak pasangannya ada 6. Dan seterusnya. Sampai nanti kalau B-nya 8, karena di sini C plus D itu maksimal 18, banyak pasangannya untuk C plus D cuma 9 tambah 9. Cuma ada 1 cara. Kalau dijumlahin, jadinya 9 dikali 9 tambah 1 per 2. Jadi 9 kali 10 per 2 hasilnya sama dengan 45. Jawabannya yang C.